lalu, pulang kampung adalah sesuatu yang menyenangkan. Tapi bagi kami orang Sumatera Utara, untuk tahun ini, pulang kampung adalah sesuatu yang mengerikan. Mau lewat jalur udara, jalur laut, dan juga jalur darat, semuanya sama aja. Bikin jantungan. Kalau bagi perantau, ya kan, ya biasanya kalau udah di ujung tahun seperti ini, semangat ini biar tahu kalian. 3 bulan sebelum pulang kampung dikabari ke kampung. Dikabari mamanya, dikabari opungnya, dikabari tetangganya, kawan-kawannya pun dikabari. Nah sekarang biar tahu kalian, tahun ini bukan perantau yang telepon ke kampung, orang kampung yang telepon ke perantau. Gak usah dulu kalian pulang. Jadi kayak mana ini mak? Iya kan? Ini udah siap-siap ini beli baju tahun baru, beli apa? Bikin kue tahun baru. Udahlah, nggak usah lah repot-repot, mentahnya aja lah kirim ke sini. Kenapa rupanya? Nggak aman. Ya juga ya pikir awak ya kan. Jadi ini nggak lepas dari bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Jujur aku bilang ya, ini adalah bencana yang paling tidak diduga-duga ya. Contohnya di Sibolga, nggak pernah kejadian seperti itu sebelumnya, nggak pernah ya. Tapi begitu kejadian ya, wali kotanya hilang. 3 hari hilang. Bayangkan kalian ya, 3 hari hilang nggak dapat, biar tahu kalian. Begitu nongol, bikin kisah-kisah haru lah dia, ya. Ceritanya katanya dia lagi kunjungan, ya. Begitu tiba-tiba ada bencana alam, putus kontak. Gak bisa dihubungi, 3 hari jalan 20 kilo, tiba-tiba nongol di TKP. Nggak tahu ada yang iseng atau ada yang sentimen. Kedapatanlah fotonya, ya. Waktu beberapa hari hilang itu, ya, dia masih sempat foto-foto sama Raffi Ahmad di Kota Palu. Aduh, ya. Tapi nggak tahu itu benar atau apa namanya hoax ya. Yang penting gimana pun ceritanya, ya, ya sebagai pemimpin yang baik harus bersama-sama dengan rakyat. Jangan kayak Bupati Aceh Selatan, biar tahu kalian, diberhentikan dari Ketua DPC Partai Gerindra. Begitu tahu, biar tahu kalian, begitu tahu Bapak Presiden, Ketua Umum Partai Gerindra, tahu dia pergi umroh, ditinggalkannya jemaah apa namanya masyarakatnya, dipecat dia dari Ketua DPC. Nggak puas sampai di situ, karena bagi kepala daerah, ya walaupun dia dipecat dari partai, belum tentu dia dipecat jadi kepala daerah. Ya langsunglah karena nggak puas Bapak Prabowo ya kan, langsunglah dihubungi yang Kementerian Dalam Negeri ya kan, supaya yang namanya Bupati Aceh Selatan langsung dipecat. Kekuasaan tertinggi di tangan presiden. Kalau presiden katakan pecat, katanya pecat. 2 kali kena Ketua Umum Gerindra, presiden. Dari partai dipecat, ya dari bupati dipecat. 2 kali naas. Katanya setelah dipecat, ya kan, setelah dipecat dari partai Gerindra, dia masih sedang dalam perjalanan. Aduh. Tapi sebelum kulanjutkan video ini, ya, tetap Opung Parbelak sebagai warga Sumatera Utara, ya, mengucapkan turut berduka cita untuk saudara-saudaraku, teman-temanku ya yang ada di Sumatera Utara, di daerah Aceh dan juga yang ada di daerah Sumatera Barat. Kami berdoa penonton Opung Parbelak ya dan juga penonton-penonton yang sedang menyaksikan ini ya mendoakan supaya keluarga daripada korban bencana alam diberikan ketabahan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, biar nggak berdosa kali kita nanti ketawa-ketawa ya kan. Karena jujur ku bilang, banyak kali yang mau diketawai. Ya, pasca bencana banjir ini. Bukan bencananya ya, bukan. Tapi tingkah laku para pejabat.
Dan juga tingkah laku orang-orang ya yang dikit-dikit selalu menyalahkan Jokowi, dikit-dikit menyalahkan Jokowi. Ya kan begitu? Banjir di Bandang di Aceh, salah Jokowi. Banjir juga di Sumatera Utara, salah Jokowi. Banjir juga di daerah Sumatera Barat, salah Jokowi. Sekarang begini, Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara ya, yang pemilih Joko Widodo kan itu cuma Sumatera Utara. Mendominasi. Aceh dan juga Sumatera Barat, ya kan, itu kan nggak milih Joko Widodo kemarin. 2014-2019 kan milihnya Bapak Prabowo. Iya kan? Iya. Makanya gue bilang ini suka kali orang ini menyalah-nyalakan Bapak Joko Widodo. Dan juga yang jadi permasalahan Bapak Joko Widodo itu udah nggak ada urusan. Udah bukan presiden. Tapi tetap yang disalahkan Bapak Jokowi. Karena apa? Karena ya mereka mengatakan penggundulan hutan terbanyak itu di zaman Bapak Jokowi. Data dari mana? Dari mana datanya? Sekarang begini, ku bilang sama kalian ya, kalau bicara itu pakai data, ya kan? Sedangkan Rizwan Syahini kemarin lagi live ya, itu ngomong pakai data. Makanya didapatkanlah data bahwasanya deforestasi paling besar itu di zaman SBY. Bukan di zaman Jokowi. Masa Opung Parbella kalah data daripada si Rizwan? Nggak boleh dong. Iya kan? Jadi datanya begini. Ya, ini ada kaitannya dengan konsesi lahan. Konsesi lahan itu adalah pemberian hak ya atau kelola yang diberikan oleh negara kepada perusahaan atau individu ya untuk diolah ya, lahan itu untuk diolah. Ya mau dijadikan dijadikan kebun sawit, dijadikan pertambangan, dijadikan kebun karet, dijadikan industri HTI, hutan tanaman industri ya, bukan Hizbut Tahrir Indonesia. Banyak kegunaannya, ya. Apakah itu salah? Satu pun nggak ada masalah, ya. Memang pada zaman Soekarno tidak ada pemberian konsesi kepada perusahaan, ya. Tidak ada pemberian konsesi kepada korporasi. Dimulai kapan? Dimulai sejak zaman Soeharto, kan begitu. Nah sekarang kita akan runut satu persatu dan kita akan temukan siapa yang paling besar memberikan konsesi lahan tersebut. Kita mulai dari Soeharto karena Bapak Soekarno tidak memberikan konsesi lahan, kan begitu. Soeharto memberikan konsesi itu sebesar ya seluas 78,6 hektar. 78,6 juta hektar. Sebentar dulu Bung, prestasi itu Bung, kok harus tepuk tangan kau? Prestasi rupanya itu. Ya sekarang begini, jujur aja kita bilang ya, kalau negara ini semuanya hutan kan aneh juga. Memang harus ada konsesi lahan karena apa? Negara tidak sepenuhnya punya biaya untuk mengelola. Jadi diberikanlah hak guna atau hak pengelolaan, tapi imbalannya adalah uang jasa atau uang sewa. Masuknya ke kas negara, kan begitu ya. Nah, kalau di zaman Soeharto mungkin bolehlah, ya kan? Tapi kita harus tahu, kita harus ingat ya, besarnya itu 78,6 juta hektar. Pakai juta loh. Bayangkan kalian berapa luas itu. Ya, masuk ke Presiden B.J. Habibie, ya. Presiden B.J. Habibie tetap mengeliat walaupun dia hanya beberapa bulan saja memimpin Indonesia, ya kan? Tapi dia tetap memberikan konsesi lahan sebesar apa? Ya, sebanyak 2 juta hektar. 78 dibandingkan 2 juta nggak ada apa-apanya sih. Nggak ada apa-apanya. Jadi kalau terjadi deforestasi ya nggak terasa lah, nggak terasa. Ya kan? Nah, setelah itu masuklah zaman Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ya. Pemberian konsesi itu hanya sekitar 1,5 juta hektar. Menurun 1,5 juta hektar, ya kan? Ya, karena mungkin ya fokusnya nggak ke situ atau mungkin karena cuma 2 tahun aja pemerintah nggak tahu juga kita. Kan tiba-tiba kan dia kan menghilang begitu saja.
Masa sih Pung menghilang begitu saja? Kayaknya ada kudeta deh. Oh kalau cerita itu Opung Parabel nggak tahu. Nggak tanggung jawab. Ya, ngapain aku yang tanggung jawab? Kalau kalian mau tanya dong sama presiden selanjutnya. Ya, selanjutnya ya presiden selanjutnya Megawati Soekarno Putri memberikan konsesi lahan ya itu sebanyak 2,6 juta. Masih kecil, Gak terlalu banyak, ya kan? Gak terlalu banyak. Masuk ke SBY, kalian tahu berapa ya konsesi lahan yang diberikan SBY kepada perusahaan? 55 juta. 55 juta hektar. 11-12 dong sama Soeharto. Ngeri kan? Ngeri. 55 juta. Kita belum dapat angka selanjutnya nih. Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo memberikan konsesi lahan ya itu hanya sekitar 7,9 juta hektar. Selisihnya dengan yang diberikan SBY hitung sendiri. Hitung sendiri. Ya, jadi kalau ya dikit-dikit kalian salahkan Jokowi, dikit-dikit kalian salahkan Jokowi, itu nggak nyambung. Begitu loh. Dan juga hutan-hutan yang digunduli itu bukan hasil daripada hutan yang dibawa arus itu ya, kayu-kayu yang dibawa arus itu bukan perkara setahun 2 tahun kayu ditebang langsung longsor begitu ya, banjir bandang begitu, enggak. Itu puluhan tahun. Puluhan tahun itu. Mana ada pohon ditebang contohnya kan? Ditebang contohnya pohon, katakanlah misalnya 1 hektar kan begitu, ditebang 1 hektar di atas sana, ya kan? Begitu datang turun hujan, besoknya langsung banjir bandang. Nggak ada itu. Nggak ada, kenapa bisa banjir bandang begitu? Kayu gelondongan bisa turun ke bawah, itu udah numpuk di atas, kan begitu, udah numpuk di atas. Ditumpuk, ya kan, disimpan dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ketemulah tahunnya ternyata tahun 2015. Kan begitu, 2015. Nggak taunya, ya kan, 2015 dapatlah itu banjir bandang, cuar, diperiksa lah. Oh ini pas zaman Soeharto ini. Ini kayu-kayu zaman Soeharto ini 2015. Mundur ke belakang 2005. Sebentar. Kayaknya 2005 bukan Soeharto deh, presidennya. SBY. Ya kan begitu ya. Jadi jangan pernah kalian itu ya. Sekarang begini, ya biasanya kalau korporasi itu biasanya kalau dia menjalin kerjasama atau menyewa lahan dari negara ya, itu biasanya berlangsung terus, itu continue kan begitu ya. Kalaupun misalnya diputus hubungan kerjanya itu biasanya itu ya nggak masuk lah itu hitungannya itu. Ya kan? Tapi itu biasanya ya itu perusahaan-perusahaan itu continue itu, ya kan, puluhan tahun. Kalian periksa aja puluhan tahun itu ya. Jadi banyak orang menyalahkan, Bapak Prabowo juga ya banyak itu kebunnya. Sekarang begini, tidak masalah ya dijadikan kebun, ya tidak masalah dijadikan hutan tanaman industri, tidak masalah dijadikan kawasan pertambangan. Tapi jangan melakukan tindakan pembalakan liar membabi buta. Sekarang kan harus dibentuk tim investigasi, kan begitu. Perusahaan-perusahaan mana yang nakal, gitu loh. Jangan dikit-dikit ya kan Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Padahal yang punya lahan Bapak Prabowo. Banyak tahu kalian ya kan, ada itu ya video ya kan. Ya kita menyalahkan orang lain, tapi kita nggak mau menyalahkan presiden sendiri. Padahal Prabowo sendiri mempunyai mempunyai beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Disebutkanlah satu-satu perusahaannya. Ya kalau kasih nggak apa-apa. Sekarang begini, kalau yang masuk akalnya kan, kenapa disalahkan Joko Widodo kalau misalnya yang punya kebun itu Bapak Prabowo? Kan sengklek. Ya, ini
Ini bendera bandara ilegal, Bapak Jokowi juga yang kena. Raja Ampat, Bapak Jokowi juga yang kena. Banjir bandang, Bapak Jokowi juga yang kena. Ada lagunya biar tahu kalian itu ya kan, tapi nggak perlu kunyanyikan sih di sini. Tapi tergoda aku untuk menyanyikannya ya kan. Nggak tahu entah siapa menciptakan lagunya begini. Apa namanya? Roy Suryo impoten gara-gara Jokowi. Sampai ada netizen yang bikin lagu seperti itu. Aku mikir begini ya, ini netizen memang betul-betul memang kritis atau memang kurang punya moral, pikirku begitu kan. Kok sampai perkara-perkara impoten dikait-kaitkan sama Bapak Jokowi, kan begitu. Tapi itulah bangsa ini, ya kan, apa-apa salah Jokowi. Aduh, ditambah lagi memang, bukannya bilang apa, emang netizen ini nakal-nakal biar tahu kalian. Bapak Zulkifli Hasan biar tahu kalian, bawa karung beras, dia nenteng karung beras, dikomentari. Kena mental Bapak itu. Makanya waktu mengadakan pertemuan ada rapat ya kan, klarifikasi lah dia. Saya kalau pergi ke daerah-daerah memang begitu, suka bawa-bawa beras, ya bagi-bagi beras, bagi-bagi duit, kan begitu. Ya nyambung lah ini pikirku karena dia Menko Pangan kan begitu kan, ya bagi-bagi beras, nyambung kan Menko Pangan bagi-bagi beras. Aku mikir waktu zaman SBY ya kan, Bapak Zulkifli Hasan kan Menteri Kehutanan, ya kan. Jadi kalau kunjungan ke daerah Pak, Bapak bagi-bagi kayu gelondongan juga bukan? Enggak kan Pak? Mana tahu, karena sekarang Bapak Menko Pangan bagi-bagi beras. Waktu kemarin zaman SBY Bapak Menteri Kehutanan bagi-bagi kayu gelondongan, ya kan? Siapa tahu. Aduh. Ada pula lagi ya kan, anggota DPR ya kan, yang marah-marah gara-gara apa? Gara-gara kalah viral dari Ferry Irwandi. Anggota DPR ngamuk-ngamuk biar tahu kalian, gara-gara kalah viral. Berpesan dia kepada dari Kementeri Komdiji ya kan, bagaimana caranya supaya apa yang dilakukan pemerintah lebih viral daripada yang dilakukan mereka. Ini mereka cuma 1 hari baru nyampe di Aceh, baru bikin 1 posko, mereka katakan pemerintah tidak hadir, negara tidak hadir. Tolong dulu nih untuk Kementerian Komdiji ya, dicari bagaimana caranya supaya apa yang dilakukan pemerintah lebih viral daripada mereka. Kalau mau kita bagi-bagi anggarannya, bikin anggaran yang baru. Pak, perlu anggaran baru untuk memviralkan. Ada aja. Nggak perlu dikomentari Pak yang kayak gitu. Yang perlu dikomentari teman Bapak tuh yang turun ke lapangan ya, mengunjungi korban bencana alam, korban banjir, tapi pakai rompi anti peluru. Itu dikomentari Pak. Ini yang Bapak komentari yang bagi-bagi. Ya kan, orang kalau misalnya berbagi, ada masyarakat berbagi kepada masyarakat lainnya yang kesusahan, itu jangan komentari, itu harusnya didukung. Kan begitu. Ini teman Bapak datang ke sana pakai rompi anti peluru. Entah apa maksud dan tujuannya. Ya kan? Ya emangnya ini banjir Pak, bukan bukannya ada masalah terorisme, nggak ada sniper di sana Pak, nggak ada. Ya, jadi berhentilah kita, ya pesan moralnya apa? Berhentilah kita menyalahkan pemerintah. Berhentilah kita saling menyalahkan. Pemerintah juga jangan menyalahkan masyarakat, ya. Kalaupun masyarakat mengatakan negara tidak hadir, bukan tidak hadir, hadir tapi terlambat. Mana terlambat? Hari pertama saja kita sudah kirim 4 pesawat. Iya, 4 pesawat ke daerah mana? Kabupaten 1, Kabupaten 2, Kabupaten 3, Kabupaten 4. Kan begitu kan? Nah, ada beberapa kabupaten lainnya yang tidak kebagian. Yang mungkin yang mengatakan negara tidak hadir itu, ya kabupaten yang tidak dikunjungi oleh pesawat tersebut. Kan begitu? Ya wajar saja masyarakat teriak-teriak. Karena apa? Ini banjir, Pak.
Kok malah ngomongin masalah viral? Ononoai. Udah selesai. Jadi untuk teman-teman Opung Parbelak yang ada di Pulau Jawa, ya bagi para perantau, tahan selera dulu tahun ini ya. Kalau bisa kita jaga keselamatan. Ya. Jangan dulu pulang kampung, kecuali kalau memang di kampung kita itu kita lihat dulu, kita tracking dulu, ya kalau memang betul-betul aman, kalian sudah rindu kampung halaman, silahkan datang, kan begitu. Tapi kalau di daerah-daerah yang memang betul-betul melalui jalur yang sangat berbahaya, rawan longsor contohnya, ya hindarilah. Tunggu sampai keadaan pulih. Ya, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.